Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rosmiati SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Piranti Busana, dan yang terhormat Ibu Syarifah Suryana MPD selaku dosen mitra pada mata kuliah Piranti Busana. Dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai Nabi Rahmatan lil Alamin. Pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan membawakan presentasi terkait hasil observasi kami di tempat usaha tailoring. Adapun anggota kelompok kami yakni saya sendiri Sri Darwati yang bertindak selaku moderator pada presentasi kali ini. Adapun rekan kelompok saya yakni yang pertama ada Nur Akidah, Anggi Anggriani, dan Nurul Ilmi Dahri. Jadi, piranti busana ini adalah peralatan yang digunakan dalam penyelesaian suatu jahitan busana, di mana piranti busana ini biasa juga kita sebut dengan yang namanya piranti menjahit. Jadi, piranti menjahit ini digolongkan menjadi dua, yakni piranti pokok dan piranti penunjang. Secara garis besar, piranti busana yang terdapat dalam industri itu hampir sama, namun kembali lagi ke jenis busana yang akan dibuat. Sama halnya dalam industri tailoring yang berfokus pada busana formal seperti jas dan baju kerja, sehingga memiliki beberapa perbedaan dari jenis piranti yang digunakan. Untuk itu di sini kami membahas 3 pokok bahasan terkait hasil observasi kami, yakni yang pertama itu tentang pengertian tailoring, dan yang kedua tentang usaha tempat observasi tailoring, dan yang ketiga itu piranti busana dalam tailoring. Baik, untuk mengefisienkan waktu, untuk materi pertama terkait dengan pengertian tailoring akan dibawakan oleh rekan saya Nurul Ilmi Dahri. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Nurul Ilmi Dahri sebagai pemateri pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu tailoring. Nah, tailoring dapat didefinisikan sebagai busana yang dibuat dengan menggunakan sistem tailoring, yakni dengan teknik menjahit busana yang dikerjakan secara teliti karena sebagian besar prosesnya dilakukan dengan menggunakan mesin jahit, sementara penyelesaiannya dikerjakan dengan jahitan tangan. Untuk menjamin kualitasnya, busana tailoring umumnya dibuat dari bahan yang berkualitas baik seperti wool atau sejenisnya, di mana di dalam setiap proses pembuatannya sendiri terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan seperti kehalusan, kerapian, kekuatan jahitan, serta penggunaan lapisan. Variasi busana tailoring terdiri atas 2 macam, yaitu yang pertama hard tailoring dan yang kedua adalah soft tailoring. Yang pertama, hard tailoring memiliki konstruksi kain yang tetap bersifat agak kaku sehingga bentuk busananya cenderung terlihat kuat dan maskulin. Contohnya jas, tuxedo, baju kerja dan sejenisnya. Yang kedua, soft tailoring. Soft tailoring terbuat dari bahan yang memiliki konstruksi kain tetap bersifat lembut dan tidak kaku, sehingga bentuk busananya terkesan lebih feminim. Contohnya yaitu busana wanita. Adapun konsep dari busana tailoring yaitu yang pertama kompabilitas, yaitu cara menggabungkan antara bahan desain dan teknik yang digunakan. Yang kedua adalah fitting. Fitting yaitu kesesuaian bentuk alami dari badan pemakai. Yang ketiga shaping, yaitu memberikan bentuk pada busana ditentukan oleh pemilihan bahan dan teknik pengerjaan. Dan yang terakhir adalah kestabilan, yaitu menjaga bahan dari perubahan bentuk dengan mengadakan penyusutan bahan. Reducing yaitu pengurangan bagian kampuh. Nah, yang terakhir adalah syarat-syarat busana tailoring. Seperti apapun desain yang ditampilkan, entah dalam bentuk jas pria, jas wanita, blazer pria, ataupun blazer wanita, bagian luar busana tailoring semestinya harus memiliki sejumlah kelengkapan yang terdiri dari: yang pertama terdapat kerah, yang kedua memiliki saku vest atas, yang ketiga saku pada bagian bawah depan, kanan dan kiri,
Saku vest lengkap dengan penutup saku ataupun saku paspoil lengkap dengan penutup saku. Dan yang keempat adalah kup depan atau garis hias. Yang kelima dilengkapi dengan lengan. Yang keenam lubang kancing tangan atau paspoil. Dan yang terakhir adalah belahan belakang atau fan. Belahan ini dibuat dalam bentuk single fan maupun dalam bentuk double fan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya bawakan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya materi kedua tentang usaha tempat observasi tailoring. Di sini akan dibawakan oleh saya sendiri. Jadi di sini kita mengobservasi usaha penjahit Nirwana dan narasumber kami itu merupakan anak dari pemilik usaha itu sendiri. Jadi usaha ini berdiri sejak 3 April 1991 dengan pemilik usaha bernama Haji Supu Laudu, di mana jam kerjanya itu mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam dengan jumlah karyawan 5 orang. Di alamatnya itu Jalan Macini Raya nomor 185, Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun sedikit sejarah berdirinya usaha penjahit Nirwana. Jadi penjahit Nirwana ini merupakan usaha tailoring yang merupakan usaha keluarga yang dirintis oleh Haji Supu Laudu bersama anak-anaknya dan dibantu oleh beberapa karyawannya. Penjahit Nirwana berdiri sejak tahun 1991, di mana berfokus pada penjahitan jas, baju dinas atau pakaian kantor, baik wanita maupun pria, yang dibanderol mulai dari harga Rp500.000 sampai dengan Rp800.000. Penjahit Nirwana ini merupakan jenis usaha tailoring komersial yang pemberian pelayanannya yaitu berupa jasa dan produk, di mana usaha ini telah menerima banyak sekali permintaan pesanan pembuatan busana dan sesekali menerima proyek-proyek besar yang bernilai puluhan juta rupiah, sehingga usaha ini sudah sangat dipercaya dan diminati oleh masyarakat luas. Selanjutnya kita masuk ke alur produksi produk di penjahit Nirwana. Proses pembuatan busana tailor ini dikerjakan langsung oleh pemilik usaha, di mana yang pertama itu untuk keseluruhan menyangkut administrasi dan penerimaan pesanan dilakukan oleh anak dari pemilik usaha. Untuk pemotongan bahan ini dilakukan oleh pemilik usaha yakni Haji Supu, dan untuk penjahitan sendiri dilakukan oleh karyawan dan anak-anak dari pemilik usaha. Jadi berdasarkan informasi dari narasumber yang kami dapatkan, bahwasanya pembuatan pakaian tailoring ini sangatlah penuh dengan kehati-hatian dan penguasaan tingkat tinggi, di mana para penjahit di usaha ini direkrut dengan jam terbang yang sudah sangat banyak dan dapat dikatakan sebagai seorang profesional di bidang busana, terutama pada pembuatan busana tailoring. Hal ini mereka lakukan demi menjamin kualitas produk yang sampai kepada para pelanggannya. Berikut ini contoh busana tailor yang diproduksi oleh penjahit Nirwana. Ada baju batik, baju kerja, jas, hingga jas tutup. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga, yakni piranti busana dalam usaha tailoring. Jadi materi ini akan dibawakan oleh saudari saya Anggi Angriani. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Anggi Andriani akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu piranti busana tailoring. Piranti busana. Piranti menjahit adalah alat-alat yang digunakan untuk pembuatan busana. Alat jahit dibedakan menjadi dua, yaitu alat jahit pokok dan alat jahit pendukung. Alat jahit pokok adalah peralatan menjahit utama yang harus dipersiapkan karena digunakan secara langsung pada proses menjahit. Secara umum, piranti menjahit yang digunakan dalam industri busana itu hampir sama, hanya berbeda pada perintilan yang melekat pada bahan dan cara penjahitan serta mode busananya. Dalam tailoring teknik penyelesaian itu digunakan yaitu zigzag. Baik, untuk selanjutnya itu piranti menjahit pokok. Piranti pokok yaitu sebuah alat berupa mesin jahit yang digunakan untuk keperluan menjahit. Pada penjahit Nirwana, jenis mesin yang digunakan itu ada dua,
yakni mesin jahit butterfly dan motif dengan binamo mesin jahit putih high speed. Adapun yang selanjutnya piranti menjahit khusus. Piranti khusus yakni mesin yang khusus digunakan untuk bagian penyelesaian busana seperti lubang kancing, obras, neci, dan lain sebagainya. Mesin jahit nirwana menggunakan dua mesin khusus yakni mesin obras dan lubang kancing. Baik, itu saja pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya Nur Akidah. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator kepada saya. Saya atas nama Nur Akidah akan melanjutkan materi terkait piranti menjahit penunjang. Nah, sebelum kita membahas terkait isi-isi daripada piranti penunjang ini, kita harus mengetahui dulu apa pengertiannya. Nah, yang dimaksud dengan piranti penunjang itu adalah semua alat atau perlengkapan yang mendukung di dalam kegiatan menjahit. Nah, menurut hasil observasi yang telah kami lakukan, pada penjahit nirwana ini menggunakan alat pendukung pada umumnya. Akan tetapi di dalam pengerjaan busana tailornya, mereka itu tidak banyak menggunakan yang namanya kapur, tetapi menggunakan alat tusukan untuk menandai bagian kain yang akan dibuatkan baju. Jadi pas ukuran antara pola depan dan pola belakang dari baju yang akan dibuat. Lantas yang menjadi jenis-jenis di dalam piranti pendukung itu pada umumnya seperti ada gunting, pendedel, meteran, skoci, sepatu, mesin jahit, spool, pensil, obeng, penusuk, dan lain sebagainya. Nah, dari hasil observasi kami pada penjahit nirwana ini hanya menggunakan sebagian besar daripada piranti pendukung tersebut. Nah, pada penjahit nirwana ini hanya penusuk, gunting, dan perlengkapan mesin jahit. Melangkah ke pokok pembahasan selanjutnya terkait tentang bahan menjahit tailoring. Yang kita ketahui bahwasanya yang dimaksud dengan bahan menjahit tailoring itu adalah segala sesuatu yang melekat pada busana yang habis saat digunakan. Misalnya seperti benang, kain, kapur jahit, dan sebagainya. Nah, dari apa yang kami lihat yang terdapat di dalam penjahit nirwana ini, beliau menawarkan banyak sekali jenis bahan. Di saat kami masuk ke dalam tempat observasi, di meja itu terdapat banyak sekali tumpukan jenis-jenis kain. Nah, seperti gambar yang ada di atas, itu adalah beberapa contoh dari tempat observasi yang kami lakukan. Yang dimaksud dengan piranti di dalam membuat pola. Nah, di dalam pembuatan pola itu memerlukan beberapa alat seperti meteran, penggaris, kertas pola, dan pensil merah biru, serta mannequin. Nah, para penjahit nirwana, dari apa yang kami lihat, sudah tidak menggunakan pola yang di-custom sesuai dengan badan pelanggan. Namun, mereka itu menggunakan pola praktis dan juga langsung pada kainnya. Adapun piranti pendukung lainnya, itu berupa alat yang digunakan untuk merapikan atau menggunting busana yang telah dijahit, artinya busananya hampir selesai. Ada beberapa piranti pendukung yang digunakan. Nah, pada penjahit nirwana di dalam merapikan busana yang telah dibuat itu yakni mereka menggunakan setrika dan juga gantungan seperti pada gambar yang kami lampirkan di atas. Baik, pada pembahasan sebelumnya saya menjelaskan terkait piranti pendukung lainnya. Nah, yang menjadi bahan pelengkap di dalam busana atau pembahasan terakhir saya ini itu adalah bahan pelengkap yang dapat berupa seperti kancing, aksesoris busana. Nah, di dalam tailoring itu atau hasil observasi kami di penjahit nirwana, beliau tuh banyak menggunakan kancing berkaki dan lambang-lambang khusus busana bekerja. Demikian itulah yang dapat saya sampaikan terkait hasil observasi kami, yaitu piranti penjahit penunjang. Lebih dan kurangnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Dan itulah tadi rangkaian pemaparan materi dari kami tentang hasil observasi kami tentang usaha tailoring.
Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil bahwasanya istilah tailoring ini sebenarnya merupakan sebutan untuk seseorang yang menjahit busana kerja maupun busana pesta, khusus pria seperti jas, tuxedo, baju dinas, dan sejenisnya. Sedangkan busana tailoring itu ialah busana kerja yang dibuat dengan sistem tailoring. Jadi busana tailoring ini memiliki ciri khas tersendiri, yakni identik dengan busana formal yang dijahit oleh tangan-tangan profesional yang memiliki jam terbang tinggi karena membutuhkan kerapian yang sangat tinggi. Begitupun halnya pada tempat usaha penjahit Nirwana, di mana para penjahit di usaha ini direkrut dengan jam terbang tinggi dan dapat dikatakan sebagai seorang profesional, sehingga hal ini mereka lakukan untuk menjamin kualitas produk yang sampai kepada para pelanggannya. Baik, itulah tadi kesimpulan yang dapat kami ambil, dan berikut kami sajikan beberapa dokumentasi terkait dengan tempat observasi yang kami datangi. What you looking for? It's me. The old me? It's a style. Tadi beberapa dokumentasi yang kami abadikan di tempat observasi, dan mungkin itulah menjadi akhir dari presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih dan saya memohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.